Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di training bersyarat malam hari ini. Ya, training khusus untuk ya teman-teman yang sudah masuk kualifikasi sebagai core leader, yaitu orang-orang yang betul-betul komitmen untuk sukses di bisnis ini. Ya, orang-orang yang sudah betul-betul ya menjalankan apa yang sudah diarahkan oleh sistem, yaitu bikin surat pernyataan bermaterai, ya Anda menjalankan 7 langkah sukses BBS, Anda menjalankan 5 kebiasaan core leader, Anda menggerakkan tim bisnis Anda dengan buku 7 checklist BBS, dan Anda membuat laporan program harian setiap hari, dan Anda ikut Facebook berbayar ya di grup Facebook Peluang Suatu Bisnis. Ya itulah makanya Anda berhak untuk ikut acara malam hari ini ya. Jadi malam hari ini saya berbicara kepada orang-orang yang betul-betul luar biasa ya. Bukan hanya sekedar mitra biasa, tapi Anda itu secara mental itu sudah di atas mitra biasa atau member biasa. Kenapa? Karena Anda ya 2 step atau 2 kali lebih luar biasa dibandingkan mitra biasa karena ada komitmen ya untuk menjalankan apa yang memang diarahkan oleh sistem yang sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, oleh karena itu malam hari ini saya akan men-sharing-kan kepada Anda semuanya yang sudah masuk core leader ini bagaimana Anda betul-betul mudah untuk menaklukkan bisnis Cimo ini. Ya, Anda betul-betul menjalankan bisnis ini dengan cara yang benar dan tepat, ya, bukan asal jalan. Ya, karena sekali lagi, ya, di bisnis Cimo ini, Bapak Ibu, itu target yang Anda kejar ini nggak main-main. Ya, target atau goals yang Anda akan taklukkan ini nggak main-main. Ya, modal 38.000. Nah, goals Anda, target Anda itu kan bagaimana membangun passive income minimal 100 juta per bulan dalam waktu 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan, ya. Nah, ini kan nggak main-main. Nah, untuk itulah makanya Anda harus betul-betul memahami apa yang saya sampaikan malam hari ini. Ya, kalau Anda memahami ini dan Anda praktekkan, maka saya jamin, saya garansi Anda akan mudah membangun bisnis ini. Ya, tapi kalau Anda tidak menjalankan apa yang saya sampaikan malam hari ini, ya maka akan sangat sulit sekali Bapak Ibu untuk mewujudkan goals atau target tadi. Ya, yang ada ya Anda ya apa ya tanda kutip nggak akan bertahan lama Bapak Ibu di bisnis jaringan Cimo ini. Ya paling sebulan 2 bulan udah nggak ada walaupun Anda core leader ya. Ya walaupun Anda core leader. Nah makanya Anda harus menjalankan bisnis dengan cara yang benar dan tepat itu kuncinya ya. Nah sebelum saya mulai saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah ikut acara malam hari ini ya, baru pertama kali hadir di training core leader malam hari ini, saya ucapkan selamat datang di pertemuan yang boleh katakan ini adalah gerbang awal kesuksesan Anda. Ya, jadi pertemuan core leader itu adalah pertemuan yang kita buat untuk supaya Anda ini selalu berada di jalur kesuksesan. Ya, jadi kalau Anda mau tahu siapa yang nanti bakal sukses di Simo ya orang-orang yang selalu hadir di training core leader hari Minggu ini. Itu siapa yang betul-betul memutuskan jadi core leader dan mengikuti sistem yang diarahkan oleh BBS. Nah, itu yang akan nyampe garis finish. Yaitu orang-orang yang nanti akan sukses di tahun 2021. Ya, tolong dimatikan tombol audionya Bapak Ibu ya. Jangan jangan menyentuh apapun. Pojok kiri bawah jangan diklik ya supaya suara Anda tidak masuk ke ruang training supaya nanti tidak mengganggu fokus belajar teman-teman yang lain ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ya ketika Anda sudah memutuskan jadi core leader, maka mulai besok pagi dan seterusnya Anda jangan keluar dari jalur kesuksesan. Ibaratkan kita ini sudah punya relnya gitu, jangan keluar dari relnya. Karena begitu Anda keluar dari rel, maka dipastikan Anda semakin jauh dari kesuksesan di Cimo ini Bapak Ibu. Ya. Nah, nanti relnya itu apa, jalur relnya itu seperti apa, saya akan terangkan kepada Anda. Ya, kurang lebih ada 5 poin penting yang harus Anda jalankan mulai besok dan seterusnya. Jangan keluar dari 5 poin ini. Ya, seperti itu. Nah, sebelum saya mulai, ya, saya ucapkan terima kasih atas doa dan support Bapak Ibu semuanya yang sudah mendoakan saya sampai saya alhamdulillah
hari ini ya tanda kutip ya sudah fit ya, walaupun memang butuh mungkin recovery 1 atau 2 hari lagi ke depan, tapi alhamdulillah ya sudah sekitar 98% lah ya. Saya kondisinya malam hari ini sudah fit dan mohon doanya sekali lagi supportnya supaya besok dan seterusnya saya selalu fit dan selalu bisa mendampingi Anda sampai betul-betul sukses ke depannya. Ya, amin ya. Sekali lagi saya Amin, amin ya terima Rabbal kasih Alamin. kepada Bapak Ibu semuanya yang tidak henti-hentinya mendoakan saya, mensupportkan saya, ya sampai saya bisa hadir malam hari ini untuk memberikan training kepada Anda semuanya, ya. Oke, Bapak Ibu kita mulai training malam hari ini. Saya akan terangkan lewat papan tulis di handphone Anda masing-masing. Ya, tolong fokus ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi Bapak Ibu, tadi sudah saya katakan kepada Anda, ya di bisnis ini sekali lagi setelah Anda punya impian, itu Bapak Ibu harus pecah menjadi sebuah goals Bapak Ibu, harus menjadi sebuah target. Karena impian tanpa target, tanpa goals itu ya nggak akan kemana-mana Bapak Ibu. Ya, jadi Anda harus punya goals. Nah, goals-nya itu apa? Ya, goals-nya itu adalah bagaimana Bapak Ibu bisa menaklukkan ini ya, passive income minimal itu 100 juta per bulan ya dalam waktu 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan ya, maksimal 20 bulan. Nah, ini Bapak Ibu. Sekali lagi Anda harus pegang goals ini. Jadi kalau Anda punya impian tapi Anda nggak punya goals ini, ya nggak akan kemana-mana Bapak Ibu. Sekali lagi nggak akan kemana-mana ya. Nah, untuk itulah makanya Anda harus betul-betul memahami goals-nya ini yang harus Anda taklukkan ini. Kalau goals ini Anda taklukkan, maka impian apapun yang Anda buat itu bisa Anda wujudkan, gitu loh. Ya, bisa Anda wujudkan. Anda ingin memberangkatkan haji orang tua Anda ingin melunasi hutang, Anda ingin hari buat rumah sendiri, Anda ingin bantu banyak orang, ya Anda ingin nyekolahkan anak sekolah yang terbaik, ya. Nah, impian itu semuanya Bapak Ibu, itu harus Anda pecah menjadi sebuah goals ini. Yaitu apa? Passive income minimal 100 juta per bulan dalam waktu 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan. Nah, kalau ini tercapai gitu Bapak Ibu, maka impian-impian tadi itu akan mudah sekali Anda bisa wujudkan Bapak Ibu. Ya, itu yang harus Anda pegang Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana untuk menaklukkan ini? Bagaimana untuk mewujudkan goals ini? Menaklukkan goals ini caranya bagaimana? Yaitu Anda itu harus betul-betul apa ya, menjalankan 5 poin ini Bapak Ibu, ya. Jadi untuk menaklukkan goals ini, Bapak Ibu harus menjalankan 5 rahasia atau 5 poin penting ya untuk menaklukkan bisnis jaringan. Ya, bisnis jaringan. CIMO ini, ya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kuncinya di 5 ini. Selama Anda pegang 5 ini, setiap hari mulai besok dan seterusnya, maka Anda akan mudah untuk menaklukkan goals ini Bapak Ibu. Tapi kalau Anda ya apa ya jarang atau istilahnya besok Anda melakukan 5 poin ini, besoknya enggak, minggu ini melakukan, minggu depan enggak, maka yang terjadi Anda enggak akan pernah kemana-mana Bapak Ibu. Anda tidak akan pernah ketemu passive income 100 juta per bulan dalam waktu 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan. Ya, 5 tahun atau 10 tahun pun belum tentu Bapak Ibu. Kalau Anda tidak melakukan 5 rahasia, 5 poin penting ini gitu. Ya. Nah, 5 poin penting itu apa saja? Ya, tolong Anda perhatikan. Ya, tolong audionya jangan dihidupkan ya. Nah, yang pertama ya, ini Anda harus punya mindset yang benar ya. Mindset itu apa sih? Cara berpikir ya, atau cara pandang. Nah, cara pandangnya ini harus betul. Nah, mindset pertama ini harus ada di pikiran Anda, di cara pandang Anda, itu adalah apa? Bahwa Anda itu fokus bekerjanya itu bangun aset Bapak Ibu. Ya, jadi Anda di CIMO ini fokus bekerjanya itu bangun aset.
ya. Nah, asetnya itu siapa? Ya, asetnya itu siapa? Yaitu core leader aktif, ya. Core leader aktif, ya, atau pelanggan tetap, ya. Ini. Nah, yang disebut sebagai core leader aktif itu siapa? Atau pelanggan tetap itu siapa? Yaitu orang-orang yang menjalankan sistem, Bapak Ibu, ya. Orang-orang yang menjalankan sistem BBS 100% setiap hari. Ya, sistem BBS itu apa? Ya, 7 langkah sukses BBS, ya, 5 kebiasaan core leader, ya, terus menggerakkan tim bisnisnya dengan buku 7 checklist BBS, membuat laporan program harian, dan ikut Facebook berbayar 25.000 di grup Facebook peluang usaha atau bisnis, ya. Nah, itu disebut sebagai core leader aktif. Nah, targetnya, ya, targetnya masing-masing Anda itu membangun generasi satu, nggak usah banyak-banyak, cukup 2 core leader aktif, ya. Nah, ini. Ya, jadi setiap Anda nih, ya, itu fokusnya ini. Ya, siapapun Anda yang bergabung di Cimo atau jadi core leader, itu fokusnya itu Anda itu masing-masing membangun 2 core leader aktif. Ya, masing-masing. Ya, sehingga kalau semuanya membangun 2 core leader aktif di generasi satunya, maka otomatis Anda akan punya generasi 2 itu 4 core leader aktif, saya singkat CLA. Ya, Anda akan punya generasi 3 itu 8 core leader aktif. Nah, ini. Ya, otomatis ini Bapak Ibu, ketika semua orang fokusnya membangun 2 core leader aktif di generasi satunya, maka otomatis Anda akan punya 4 core leader aktif di generasi 2 karena masing-masing bangun 2 core leader aktif. Ya. Masing-masing membangun 2 pelanggan tetap, otomatis generasi 2 Anda itu ya 4 pelanggan tetap, generasi 3 Anda 8 pelanggan tetap atau 8 core leader aktif. Ya. Dan seterusnya sampai nanti generasi 4 sampai generasi 20, ya, Anda membangun ya kurang lebih ya kalau di total ya generasi 1 sampai generasi 20 itu totalnya itu ya kurang lebih 2 juta pelanggan tetap atau core leader aktif. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kuncinya ya di sini, ketika setiap orang fokusnya membangun 2 core leader aktif, maka otomatis Anda kan bisa membangun generasi 2, generasi 3, 4, sampai 20 yang totalnya itu 2 juta pelanggan tetap atau 2 juta core leader aktif. Maka pertama ini yang harus Anda amankan apa? Cara berpikirnya Anda itu fokus bekerja membangun aset, bukan bekerja membangun uang, bukan bekerja membangun komisi atau bonus, ataupun income, bukan. Tapi fokusnya membangun aset. Ya, jadi Anda di bisnis Cimo ini ya itu bekerja, itu fokus bekerjanya itu bangun aset ya Bapak Ibu ya. Bukan untuk bekerja membangun uang ya. Bukan untuk income, bonus komisi gitu loh. Ya, bukan, tapi membangun aset ya. Jadi seperti contohnya Anda itu seperti kayak seorang pengusaha ya, pengusaha yang lagi mau bangun gedung ya lantai 1 sampai lantai 20. Ya, lantai 1 sampai 20 selama maksimal 20 bulan. Nah, selama 20 bulan itu yang namanya pengusaha ini nggak pernah mikirin duit. Yang ada itu adalah mengeluarkan duit. Yang ngeluarin waktu, tenaga, pikiran, uang selama 20 bulan. Kenapa? Karena gedungnya belum jadi. Jadi pengusaha ini kalau lantai 1 belum jadi ya nggak pernah ngomongin profit, nggak pernah ngomongin duit, nggak pernah ngomongin income, nggak pernah ngomongin bonus komisi gitu. Kapan ngomongin duit? Yaitu setelah 20 lantai jadi gitu loh. Ya, contoh kedua, seperti Anda itu seorang pengusaha, ya, Anda itu desa Anda itu kekurangan air gitu loh, ya. Di 10 kilometer itu ada pegunungan
yang airnya banyak melimpah, maka Anda berinisiatif bikin saluran pipa 1 sampai pipa 20. Selama berapa lama? 20 bulan gitu. Ya. Jadi kalau kita pukul rata, bulan pertama bikin lantai 1 pipa 1. Ya, bulan kedua bikin lantai 2 pipa 2. Bulan ketiga bikin lantai 3 pipa 3 dan seterusnya sampai ya bulan ke-20 bikin lantai 20 bikin pipa 20. Ya. Jadi selama saluran pipanya ini belum jadi, ya, maka yang namanya air itu nggak bisa mengalir dari pegunungan sampai ke desa Anda, ya. Tidak bisa, karena apa? Karena saluran pipanya belum jadi. Ya, kapan air itu bisa mengalir? Ya setelah 20 pipanya jadi, baru air akan terus mengalir dari pegunungan ke desa Anda. Nah, sampai sini saya harap Anda paham ya. Ini bisnis jaringan sekali lagi, bisnis jaringan. Jadi Anda itu bukan sedang bekerja, bukan sedang dagang atau jualan. Tapi Anda itu sedang membangun bisnis jaringan. Jadi mindset-nya itu beda sama Anda dagang, jualan, bekerja itu beda. Kalau Anda dagang, Anda jualan baju, sepatu, makanan, minuman, begitu ada yang beli Anda dapat duit. Ya kayak kerja, begitu hari ini kerja sebulan, Anda dapat gaji gitu loh. Atau mungkin karena Anda gaji harian, dapat gaji harian atau mingguan, Anda gaji mingguan. Nah, itu cara berpikirnya orang dagang, bekerja, jualan tuh begitu Bapak Ibu. Tapi kalau bisnis jaringan, cara berpikirnya, cara pandangnya, mindset-nya itu adalah Bapak Ibu fokusnya itu membangun aset. Ya, jadi yang Anda pikirkan itu adalah lantai 1 saya itu sudah jadi belum ya? Lantai 2 saya sudah jadi belum ya? Lantai 3 saya sudah jadi belum? Lantai 4 dan seterusnya sampai lantai 20. Saluran pipa saya sudah jadi belum ya? Pipa 2 saya sudah jadi belum ya? Pipa 3 saya sudah jadi belum ya? Nah, itu yang harus Anda pikirkan. Jadi selama 20 bulan itu, ya, Anda itu betul-betul mencurahkan waktu, tenaga, pikiran, biaya Anda itu untuk betul-betul konsentrasi bagaimana membangun lantai 1 sampai 20, pipa 1 sampai 20 atau generasi 1, generasi 2, generasi 3, 4, 5 sampai 20. Ya. Nah, di mana asetnya ini sekali lagi bukan member, bukan mitra, tapi core leader aktif atau pelanggan tetap. Ya, saya singkat PT ya, pelanggan tetap atau PT. Nah ini. Nah, sampai sini Bapak Ibu saya harap Anda paham ya. Jadi jangan sampai fokus Anda itu bergeser. Bergeser mikirin bonus atau komisi. Ya. Bukan nggak boleh. Boleh, tapi itu bukan menjadi sebuah prioritas. Boleh Anda itu mikirin bonus komisi, boleh nggak? Siapa sih ngelarang? Wong bonus atau komisi Anda sendiri. Tapi sekali lagi prioritas Anda itu bukan di situ. Prioritas Anda itu tetap bagaimana Anda itu bikin generasi 1 Anda 2 koridor aktif, generasi 2 4 koridor aktif, generasi 3 8 koridor aktif. Ya. Cuma kabar gembira ya, ya. Karena ini bisnis jaringan, maka ketika Anda proses membangun pun Anda itu tetap dikasih bonus gitu loh. Tetap dapat komisi gitu loh. Ya. Apa ya? Tidak sama seperti kayak bisnis konvensional, Bapak Ibu. Ya. Kalau bisnis konvensional, Anda benar-benar harus bikin lantai 1 sampai 20 baru dapat duit, Bapak Ibu. Harus bikin saluran pipa 1 sampai 20 baru dapat air. Nah, kalau bisnis jaringan itu kabar gembiranya, enaknya ya, keuntungannya itu apa, Mbak? Yaitu pada proses membangun. Ini kan Anda lagi proses membangun kan? Jadi proses membangun tuh Anda itu tetap bonus, tetap dapat bonus, dapat komisi. Ya, tidak istilahnya seperti kayak bangun gedung tadi 20 lantai baru dapat duit, enggak. Ya, tetap ketika Anda membangun generasi 1 sampai generasi 2, generasi 3, 4 sampai 20 tetap dapat bonus itu. Ya. Jadi enggak ada istilahnya nanti bangun 20 generasi baru dapat income tuh enggak, Bapak Ibu, ya. Ya, tapi kalau bisnis konvensional memang seperti itu kalau konvensional. Kalau belum jadi 20 lantainya belum dapat duit.
Kalau belum jadi 20 saluran pipanya belum dapat air. Ya, tapi sekali lagi ini adalah bisnis jaringan yang punya keunikan tersendiri, tidak seperti kayak bisnis jaringan. Tidak seperti bisnis konvensional. Ya. Jadi tetap nanti kalau Anda sudah memenuhi kualifikasi di marketing plan Cimo, ya Anda tetap dapat bonus. Ada bonus harian, ada bonus bulanan, ada reward, tetap dapat Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sampai Anda terus nanti berasumsi, waduh berarti harus bangun 20 lantai dulu, 20 generasi dulu baru dapat bonus. Enggak Bapak Ibu. Ini kan tadi hanya perumpamaan aja. Ya, perumpamaan aja. Maksud saya adalah prioritas utama Anda itu membangun aset gitu loh. Nah, bonus itu prioritas kesekian gitu loh. Ya, biarkan bonus itu menjadi tanggung jawab manajemen. Jadi Anda serahkan sepenuhnya masalah bonus komisi Anda itu kepada manajemen. Kalau memang sudah sesuai dengan aturan marketing plan, sesuai dengan marketing plan Cimo, ya udah pasti dapat bonus, Ibu, nggak mungkin ditahan-tahan. Dapat bonus pasti. Ya, baik secara harian, mingguan maupun bulanan atau reward. Ya, tapi yang harus Anda pikirkan itu adalah Anda harus fokus bagaimana membangun generasi 1, 2 koridor aktif, generasi 2, 4 koridor aktif, generasi 3, 8 koridor aktif. Gitu Bapak Ibu, ya. Nah, itu poin pertama Bapak Ibu yang harus Anda pahami, yang harus Anda praktekkan Bapak Ibu. Jangan pernah bergeser mindset Anda selama 10 sampai 12 bulan, 20 bulan. Ya. Kalau Anda bergeser, maka resikonya Anda akan berhenti di bisnis jaringan Cimo. Jadi kalau Anda sudah mulai fokus untuk mikirin bonus, mikirin komisi, saya pastikan Anda tidak berumur lama di Cimo. Ya, tidak berumur lama. Ya, paling 3 bulan, maksimal 4 bulan atau 5 bulan Anda sudah pasti berhenti. Ya. Sedasar apapun Anda ya. Ya, maksudnya itu Anda jago meng-closing orang ya, walaupun Anda jago membangun mitra baru. Tapi kalau cara berpikir Anda salah, Anda nggak akan bertahan lama di bisnis ini, Pak Ibu. Ya, karena sudah banyak contohnya gitu loh. Banyak leader-leader Anda yang tidak melakukan poin pertama ini, akhirnya ya berhenti, benar-benar berhenti karena terlalu banyak mikirin bonus komisi gitu. Bukan nggak boleh, tapi itu menjadi prioritas kesekian. Serahkan sepenuhnya kepada manajemen, ya komisi manajemen, ya komisi bonus Anda pasti ditransfer, pasti ya akan ditransfer kalau sudah memenuhi kualifikasi sesuai dengan marketing plan Cimo. Nah, fokusnya Anda itu bangun aset. Ya, asetnya siapa? Koridor aktif generasi 1, minimal 2. Ya, jadi tugas Anda sekali lagi apa? Minimal bangun 2 core leader aktif. Oke ya, poin 1. Kita masuk poin 2. Ini saya hapus ya. Nah, sekarang kita masuk poin 2. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa membangun ya 2 core leader aktif generasi 1 Anda? Bagaimana Anda bisa membangun 2 core leader aktif atau 2 pelanggan tetap Anda? Nah, ini gimana caranya? Gimana caranya membangun generasi 2 Anda 4 core leader aktif atau 4 pelanggan tetap Anda? Ya. Ya ini. Ya. Itu. Nah, ini Bapak Ibu kalau nggak paham ini nomor 2, Anda nggak akan mungkin bisa membangun ini Bapak Ibu. Ya. Ya. 8 core leader aktif. Ya. Ya, oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Saya minum dulu ya. Ya. 8 core leader aktif atau 8 pelanggan tetap Anda. Nah, ini nggak akan bisa tercipta seperti ini kalau Anda tidak melakukan nomor 2 ini. Nomor 2 itu apa? Anda harus fokus, ya harus fokus, wajib malah bekerja itu secara on system seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Anda harus fokus bekerja
on system. Ya, Anda harus menjalankan sistem BBS 100%. Ya, ini. Jadi untuk menaklukkan ini semuanya, untuk membangun generasi 1, generasi 2, generasi 3, core leader aktif sampai generasi 20 itu kuncinya itu Anda harus bekerja on system. Anda harus menjalankan sistem BBS. Jadi dimulai dari Anda. Ya. Jadi dimulai dari Anda. Jadi Anda dulu ya harus memutuskan untuk on system. Ya. BBS 100%. Baru Anda akan bisa membangun generasi 1, generasi 2 sampai generasi 20. Ya, sampai sini paham ya Bu ya? Jadi sekali lagi untuk menaklukkan ini semua, ya generasi 4 sampai generasi 20, ya generasi 20, ya yang totalnya tadi 2 juta core leader aktif atau 2 juta CLA ya atau pelanggan tetap, itu kuncinya Anda, nih Anda semua nih, ini harus on system. BBS 100%. Nah, sistem BBS itu apa? Ya, sistem BBS itu apa? Yang pertama, Anda harus bikin surat pernyataan bermaterai. Ya. Saya harap Anda semuanya sudah bikin surat pernyataan bermaterai ya. Kalau belum, minggu depan Anda tidak bisa ikut training core leader. Ya. Karena ini menjadi syarat mutlak Anda harus bikin surat pernyataan bermaterai. Karena di bisnis ini tidak ada bosnya. Di bisnis ini tidak ada atasan bawahan. Di bisnis ini modalnya kecil, cuma 38.000. Tidak ada yang bisa memaksa Anda. Tidak ada yang bisa memarahin Anda. Yang bisa memaksa memarahin Anda itu hanya impian Anda. Makanya Anda harus bikin surat pernyataan bermaterai untuk impian Anda. Karena impian Anda ini adalah bos Anda. Ya. Jadi bos Anda itu bukan sponsor Anda, leader Anda, mentor Anda, tapi bosnya itu ya impian Anda sendiri. Makanya Anda harus bikin surat pernyataan bermaterai. Ya. Untuk apa? Untuk menjalankan yaitu sistem BBS, 7 langkah sukses BBS. Setiap hari. Yang kedua atau yang ketiga, melakukan 5 kebiasaan core leader. Ya, core leader. Yang keempat, Bapak Ibu menggerakkan timnya itu dengan buku 7 checklist BBS. Checklist BBS. Yang kelima, Bapak Ibu bikin laporan program harian. Maka Bapak Ibu harus punya buku laporan harian. Ya, yang keenam, Bapak Ibu ikut Facebook berbayar. Ya, 25.000 di grup Facebook Peluang Usaha atau Bisnis. Nah, peluang usaha atau bisnis. Nah, ini sistem Bapak Ibu. Jadi kuncinya untuk membangun ya generasi 1, 2 core leader aktif ini, kuncinya kan di sini nih yang saya blok ini. 2 ya generasi 1 ini, ya 2 core leader aktif ini kuncinya di sini. Kalau ini Anda nggak bisa taklukkan, maka Anda nggak akan mungkin bisa membangun generasi 2, 3 sampai 20 ya, Bu. Tapi ketika semua orang bisa membangun generasi 1, 2 core leader aktif atau 2 pelanggan tetap, maka otomatis generasi 2, 3, 4 sampai 20 mah otomatis akan kebentuk gitu. Nah, untuk membentuk konfigurasi seperti ini, itu kuncinya andanya itu dimulai dari Anda. Anda harus on system dulu. Anda harus menjalankan ini loh, 6 poin ini loh. Ya. Mau ada di Aceh, di Papua, mau ada di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, dimanapun posisi Anda, mau di luar negeri sekalipun, Anda harus menjalankan sistem ini. Ya. Ya, jadi kalau Anda tidak on system, maka sampai kapanpun Anda akan sulit sekali membangun generasi 1, 2 core leader aktif. Sulit sekali. Kenapa? Karena Anda tidak punya postur. Ya, kan sekali lagi Anda itu kan nggak bisa memaksa orang. Anda nggak bisa
memarahin orang di bisnis ini, ya. Anda nggak bisa maksa, Anda tidak bisa memarahi. Yang bisa maksa, yang bisa memarahi itu siapa ya? Impian mereka. Maka apa? Anda betul-betul on system, supaya mereka juga on system gitu loh, ya, itu. Nah, kalau Anda tidak on system, Anda tidak akan mungkin bisa mengarahkan generasi satu Anda on system gitu loh. Itu namanya Anda itu tidak punya postur, postur Anda lemah, ya. Nah ini. Nah sekarang kenapa sih kok Anda harus menjalankan sistem BBS 100%? Nah ini ada 5 manfaat atau 5 keuntungan kalau Anda menjalankan sistem. Ya, jadi kalau Anda itu bekerja dengan sistem, Anda akan mendapatkan 5 keuntungan ini. Yang pertama, impian Anda akan terjaga. Ya, sadari betul Bapak Ibu, ketika Anda membangun bisnis jaringan, itu selalu saya katakan, ya, selalu saya katakan Anda itu pasti akan dapat gesekan. Dari mulai promosi, presentasi follow up itu gesekannya itu hampir 95% itu Bapak Ibu mendapatkan gesekan. Gesekan itu artinya ya tidak sesuai dengan keinginan Anda. Mulai dari promosi, ya Anda dianggap orang gila, dianggap penipu, ya kan? Dianggap apalah dan sebagainya. Jadi kata-kata kasar, kata-kata liar itu akan selalu Anda jumpai ketika Anda promosi di Facebook, di Twitter, di Instagram, ataupun di WhatsApp, ya dimanapun Anda promosi di sosial media, ya itu Anda akan mendapatkan gesekannya sangat sangat luar biasa besar, Bapak Ibu. Nah itu kalau Anda tidak on system, maka impian Anda sudah dipastikan nggak terjaga. Jadi yang bisa menjaga impian Anda itu ya sistem Bapak Ibu, bukan sponsor Anda, bukan leader Anda, bukan mentor Anda. Yang bisa menjaga Anda di bisnis ini sekali lagi itu adalah sistem, ya yang bisa menjaga impian Anda. Yang kedua adalah pas semangat Anda juga terjaga, ya. Semangat Anda terjaga. Ya, jadi artinya adalah apa Bapak Ibu? Ketika Anda promosi, presentasi follow up bangun tim, itu kan gesekannya luar biasa. Jadi seperti Anda itu punya handphone, Anda pakai hari ini, itu kan berkurang tuh baterainya. Besok Anda pakai lagi berkurang. Maka Anda itu harus charger, ya, supaya apa? Supaya full charger terus semangat Anda. Nah, tapi kalau Anda tidak men-charger semangat Anda, maka ya Anda akan semakin kehabisan semangat Anda, kehabisan energi di bisnis Bapak Ibu. Ya, nah itu, ya, ya, ya paham Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi kalau Anda tidak on system, maka semangat Anda dipastikan, ya semangat Anda dipastikan, ya itu udah pasti hilang di bisnis, nggak akan bertahan lama. Walaupun Anda semangat 45 ya, walaupun Anda semangat 45 di hari pertama, minggu kedua, atau bulan pertama Anda semangat luar biasa, tapi semangat Anda ini kalau nggak dijaga, itu bisa hilang Bapak Ibu, bisa berkurang, 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 akhirnya hilang. Kenapa? Karena ya yang Bapak Ibu harus sadari bahwa di bisnis ini akan mengalami banyak banyak apa ya, gesekan gitu loh. Anda akan banyak ditolak, Anda banyak dihina, dilecehkan, ya. Itu Anda akan selalu jumpai tiap hari, mulai dari promosi, presentasi, follow up, bangun tim, ya. Nah, kalau Anda tidak on system, maka ya otomatis impian Anda nggak terjaga, semangat Anda nggak terjaga. Ya, sekali lagi, sponsor Anda nggak bisa menjaga Anda, leader Anda nggak bisa menjaga Anda, mentor Anda juga nggak bisa. Yang bisa menjaga itu siapa? Ya sistem Bapak Ibu. Jadi yang bisa menjaga impian Anda, semangat Anda itu sekali lagi sistem. Ya, sistem sekali lagi. Ya, makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak on sistem, itu saya bisa memperkirakan Anda itu tidak akan bertahan lama di Cimo. Ya, ditandai dengan apa? Anda mungkin tidak menjalankan 7 langkah sukses BBS, Anda tidak melakukan 5 kebiasaan core leader, Anda tidak menggerakkan tim bisa Anda dengan buku 7 checklist BBS, Anda tidak bikin buku laporan harian, Anda tidak ikut Facebook berbayar, Anda nggak bikin surat pernyataan bermaterai, itu
Itu Bapak Ibu sudah keluar dari jalur rel. Kan tadi kita sudah bikin rel nih, rel jalur kesuksesan. Begitu Anda keluar dari jalur kesuksesan Anda, maka otomatis resikonya apa? Impian Anda nggak terjaga, semangat Anda nggak terjaga, gitu loh. Maka apa? Dipastikan cepat atau lambat Anda akan berhenti. Ada yang kedua, yang ketiga, ya kapasitas ilmu Anda itu akan terus bertambah, dan bertambah karena Anda tahu bahwa di bisnis ini tuh Anda itu wajib belajar, ya bukan harus ya, wajib belajar. Kenapa? Ya, karena sekali lagi yang Anda kejar itu nggak main-main tadi, 100 juta per bulan dalam waktu 20 bulan maksimal kan? Nah itu Anda itu perlu ilmu Bapak Ibu, Anda itu perlu ilmu, dan itu makanya kenapa Anda wajib belajar. Hari Senin Anda belajar tentang project bisnis, CIMO, ya kan, marketing plan CIMO, sistem BBS, atau cara kerja itu hari Senin. Hari Rabu Anda belajar tentang Facebook marketing. Hari Jumat belajar WhatsApp marketing sama belajar bagaimana membangun 100 agen BPUB. Ya, hari Minggu Anda belajar tentang 5 rahasia besar membangun bisnis jaringan. Nah, itu kan ilmu semua Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Anda tidak paham ilmu ini, nah kira-kira Anda bisa nggak hari ini mengajarkan, mencontohkan generasi satu Anda? Nggak bisa. Otomatis Anda tidak akan mungkin ketemu dua koridor aktif. Karena Andanya sendiri bukan koridor aktif. Ya, gitu loh. Jadi kalau Anda tidak core leader aktif, maka jangan sampai apa ya? Ya jangan berharap Anda dapat dua koridor aktif gitu loh, generasi satu Anda. Lupakan Bapak Ibu Anda dapat dua koridor aktif. Nah, untuk itulah makanya Anda wajib belajar. Terus belajar. Di mana ya? Di training privat dari Senin, Rabu, Jumat, Minggu gitu loh. Sampai kapan? Ya sampai Anda nyampe garis finish gitu loh. Sampai 20 bulan ke depan. Ya karena apa? Karena Anda itu leadernya, Anda itu jadi pionirnya, Anda menjadi contohnya, Anda menjadi leadershipnya, gitu loh. Jadi tergantung Anda nih. Selama Anda berada di jalur kesuksesan, Anda berada di rel kesuksesan, ya maka generasi 1 sampai 20 Anda akan mudah untuk diarahkan ke jalur rel kesuksesan. Tapi kalau Anda sudah keluar dari rel ya, generasi 1 sampai 20 Anda dipastikan kebanyakannya akan keluar dari jalur juga gitu loh. Gitu. Ya, jadi kalau Anda hari ini ya on system itu ilmu Anda itu yang dulunya mungkin wadah Anda segede gelas jadi segede ember, belajar-belajar lagi segede tong, belajar lagi segede drum, belajar-belajar lagi jadi segede kolam renang. Ya, jadi kapasitas Anda ini menentukan seberapa besar tim bisnis yang Anda bangun, menentukan seberapa besar bonus Anda. Ya. Jadi bonus Anda itu tergantung apa Bapak Ibu? Tergantung kapasitas ilmu yang Anda miliki. Makanya yang terpenting di bisnis ini di awal tuh apa? Anda belajar dulu. Jangan terbebani dengan dapat mitra baru gitu. Salah gitu Bapak Ibu. Salah Bapak Ibu. Jadi ketika Anda join di bisnis jaringan, terus Anda itu apa ya? Di minggu pertama, bulan pertama itu Anda mikirnya mitra baru, salah Anda. Minggu pertama, bulan pertama itu fokus kuasai ilmunya dulu. Ya, hari Senin belajar apa? Kuasai dulu hari Senin materinya. Hari Rabu pelajari, kuasai betul materi hari itu. Hari Jumat pelajari, kuasai. Minggu kuasai. Ya, sehingga ketika Anda menguasai ilmu, praktek Anda itu berdasarkan ilmu gitu loh, nggak ngawur. Ya, nah kebanyakan itu apa? Anda itu menjalankan bisnis ini atau praktek menjalankan bisnis ini itu nggak pakai ilmu. Ya, asal jalan gitu loh. Nah, kalau Anda membangun bisnis ini nggak pakai ilmu, ya lupakan Bu Ibu. Ya, seperti Anda itu berjalan di kegelapan tidak pakai cahaya. Ya nabrak-nabrak Bu Ibu. Ya. Nah, di sini Bu Ibu. Jadi orang-orang yang on system itu mengerti betul bahwa di bisnis ini itu harus selalu belajar. Selalu belajar dan selalu belajar.
Ya, walaupun materinya sama hari Senin, Rabu, Jumat, Minggu, tapi yang nggak Anda dapatkan itu apa sih? Ruhnya. Itu loh yang nggak Anda dapatkan. Ruhnya. Karena ketika Anda hadir, sama tidak, itu beda auranya, beda energinya, semangatnya, yang nggak akan pernah Anda dapatkan ketika Anda nggak hadir. Tapi kalau Anda hadir, itu seperti Anda ngecas gitu loh, seperti kayak Anda ngecas handphone Anda tadi gitu. Ya, karena ya pertemuan seperti ini kan yang Anda bangun kan auranya, energinya, semangatnya, ya. Ya walaupun satu sisi juga ilmunya juga gitu loh. Tapi sebetulnya yang Anda bangun itu adalah auranya, energi, semangat Anda itu. Ya, ditambah ilmu yang Anda pelajari setiap hari Senin, Rabu, Jumat, Minggu. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, ya, Anda akan bisa membangun kelebaran. Ya, jadi kalau Anda itu on system, maka dipastikan Anda itu bisa membangun mitra baru itu jumlahnya di atas 20. Anda bisa membangun 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ya 90, ya 100, ya dan seterusnya. Ya. Karena apa? Kenapa kok Anda bisa membangun 20, 30 mitra baru Bapak Ibu? Karena Anda mengerti ya ilmunya. Anda ngerti ilmunya. Anda ngerti ilmu hari Senin, Anda ngerti ilmu hari Rabu, Anda ngerti ilmu hari Jumat, Anda ngerti ilmu hari Minggu. Ya karena Anda mengerti ilmu itulah makanya Anda mengerti caranya bangun mitra baru. Bagaimana membangun member baru itu Anda ngerti. Karena Anda ngerti ilmunya gitu. Tapi kalau Anda nggak ngerti ilmunya, mau segampang apapun persoalannya, itu jadi sulit Bapak Ibu, karena nggak ngerti ilmunya. Contoh ya kan, ya Anda dulu kan waktu masuk SD kan nggak tahu itu pembagian perkalian. Tapi kenapa sekarang pembagian perkalian itu di luar kepala? Ya karena Anda terus belajar gitu loh. Terus belajar dan belajar sampai akhirnya Anda menguasai ilmu itu dan akhirnya di luar kepala. Sama di sini. Mungkin kalau Anda belum belajar ilmunya, membangun 2 mitra baru itu seperti kayak sulit gitu loh. Ya, membangun 3 mitra baru kayak sulit. Tapi kalau Anda ngerti ilmunya, jangankan 2, 3 Bapak Ibu, membangun 100 mitra baru itu udah mudah. Ya, membangun 20, 30, 40 mitra baru itu udah mudah. Ya, mudah sekali. Ya, dan leader-leader Anda itu sudah membuktikan gitu loh. Bukan ngomong kosong gitu loh, bukan teori, tapi memang sudah terbukti, teruji ya, bahwa ketika Anda menguasai ilmu hari Senin, Rabu, Jumat, Minggu, maka Anda akan seperti leader Anda, bisa membangun 20 mitra baru, 30 mitra baru, 50 mitra baru, 60, 70, bahkan Anda sudah bisa mencapai lebih dari 100 gitu Bapak Ibu. Nah, kenapa mereka bisa seperti itu Bapak Ibu? Ya karena mereka ngerti ilmunya. Nah, untuk ngerti ilmunya itu bagaimana? Ya belajar. Nah, belajarnya itu di mana? Di training, di privat, sama di rekaman konsultasi. Gitu. Jadi kalau ada yang tidak bisa membangun mitra baru, itu karena apa? Ya karena tidak on system. Karena tidak on system, maka dia tidak bisa membangun mitra baru. Ya, dia tidak bisa membangun 20, 30, 40 gitu loh. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, Anda bisa membangun duplikasi. Ya, duplikasi itu apa sih? Anda on system, Anda on system, maka generasi 1 Anda sampai 20 juga on system. Ya, on system. Nah, ini disebut duplikasi. Ya, jadi paham ya duplikasi ya. Jadi duplikasi itu Anda menjalankan sistem generasi 1 sampai 20, Anda juga on system. Itu namanya duplikasi. Ya. Nah, duplikasi ini akan melahirkan multiplikasi gitu loh. Ya, jadi duplikasi ini akan melahirkan multiplikasi. Nah, multiplikasi itu apa? Ini 4, 8, ya 16, 32, 64 itu multiplikasi. Nah, multiplikasi itu akan melahirkan yang namanya apa? Leverage. Leverage itu apa? Bonus atau komisi. Jadi komisi Anda, bonus Anda itu tergantung seberapa cepat
multiplikasinya Anda itu terbentuk. Nah, multiplikasi itu tergantung apa? Duplikasi. Nah, duplikasi itu tergantung apa? Andanya on system atau tidak. Jadi kalau ditarik dari hulu ke hilir, kalau ditarik ke akarnya, itu adalah Anda harus on system. Jadi kalau Anda on system, maka Anda bisa membangun duplikasi. Anda bisa membangun duplikasi, Anda bisa membangun generasi 1, 2 core leader aktif, 4 core leader aktif, 8 core leader aktif, 16 core leader aktif, 32, 64, 128, 256, ya 512, ya 1024, 2000, ya 96, 4000 sekian, 8000, 16000 dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi artinya sekarang Bapak Ibu bisa paham kenapa duplikasi saya nggak jalan. Nah, di situ Anda harus cross check, harus evaluasi. Apakah Anda sudah menjalankan sistem BBS setiap harinya? Atau hanya sehari, 2 hari setelah itu enggak? Atau cuma seminggu, 2 minggu setelah itu enggak? Atau cuma sebulan, 2 bulan setelah itu enggak? Nah itu. Nah ketika Anda tidak on sistem, maka efeknya apa? Anda akan mengalami kemacetan duplikasi. Duplikasi dipastikan macet. Nah, begitu duplikasi macet, multiplikasi macet. Multiplikasi macet, maka bonus Anda juga macet. Leverage Anda juga macet gitu. Ya. Nah ini, itu nomor 2 ya. Jadi kuncinya sekarang nomor 2 ini. Jadi kalau Anda ingin bangun aset, generasi 1, 2 kalau leader aktif, generasi 2, 4, generasi 3, 8, dan seterusnya sampai generasi 20, maka Anda wajib on system. Ya. Tidak on system, maka otomatis Anda akan dapat 5 kebalikan dari 5 keuntungan ini. Otomatis impian Anda nggak terjaga, semangat nggak terjaga, ilmu Anda juga segitu saja. Anda tidak bisa bawa kelebaran, Anda tidak bisa bawa duplikasi. Itu ya kalau Anda tidak on system. Oke, saya hapus ya. Sekarang kita masuk poin 3. Poin 3, Anda harus fokus membangun kelebaran dan kedalaman. Ya, saya minum dulu. Jadi kalau saya berhenti gini, minum dulu ya. Jadi nomor 3 ini penting Bapak Ibu. Jadi kalau Anda tidak paham nomor 3 ini, Anda percuma tadi. Anda sudah paham bangun aset. Anda sudah paham harus bekerja on system. Tapi Anda nggak ngerti bekerja bangun kelebaran kedalamannya, percuma. Makanya Anda harus tahu bagaimana caranya bekerja melebar sama bekerja ke dalam. Ya. Nah, sekarang pertama bagaimana cara kerja bangun kelebaran. Nah, kalau bangun kelebaran, maka caranya tadi apa? Anda harus on system. Kalau Anda on system, maka Anda bisa membangun 20, 30 mitra baru, 40, 50, 60, 70, dan seterusnya, bahkan sampai mungkin Anda punya mitra baru 100. Ya. Bahkan Anda bisa membangun 100 mitra baru. Ya, dan seterusnya. Ya, jadi Anda harus ya, jadi kalau Anda membangun kelebaran caranya gimana? Anda harus on system. Ya, on system apa ya tadi? Ya, membuat surat pernyataan bermaterai, melakukan 7 langkah sukses BBS, 5 kebiasaan core leader, menggerakkan dengan buku 7 cek BBS, bikin laporan harian dan ikut Facebook berbayar. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kedua harus bangun kedalaman. Nah, kedalaman itu kan mulai dari generasi 1, generasi 2, generasi 3. Nah, di sini Bapak Ibu bekerja kedalaman itu Bapak Ibu maksimal sampai generasi 3 ya. Jadi caranya itu Anda handling, kontrol sampai generasi 3 Anda. Nah, caranya gimana mengontrol generasi 1 Anda yang ada 2 koridor aktif. Nah, terus gimana caranya membangun 4 koridor aktif, bagaimana membangun 8 koridor aktif. Di sini Anda harus bisa membangun kedalaman. Nah, membangun kedalaman ini Anda butuh 2 alat bantu
ya untuk memastikan duplikasi berjalan. Memastikan duplikasi berjalan 100%. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, dua alat itu apa? Yang pertama adalah buku 7 checklist BPS. Nah, ini. Yang kedua adalah buku laporan harian. Jadi kalau Anda tidak punya buku 7 checklist BPS, nggak punya buku laporan harian, maka Anda dipastikan tidak bisa membangun kedalaman. Dipastikan Anda tidak bisa membangun kedalaman. Ya, jangankan kedalaman ya 4 sampai generasi 20 ya. Generasi 1 2 3 aja belum tentu Anda bisa buat gitu loh. Kalau Anda tidak punya buku 7 kelas BPS sama buku laporan harian. Ya. Nah, makanya kalau Anda punya dua buku ini, maka Anda akan mudah untuk memastikan generasi 1 sampai generasi 20 Anda ini itu betul-betul on system. Ya, jadi kalau Anda punya dua buku ini, itu Anda akan mudah untuk memastikan generasi 1 sampai 20 Anda itu on system. Nah, seperti apa buku 7 checklist BPS? Ya, saya akan terangkan kepada Anda. Ya, buku 7 checklist BPS. Yang pertama, checklist pertama, pastikan mereka punya alasan yang kuat. Nah, alasan yang kuat ini Anda harus pastikan mereka bikin surat pernyataan bermaterai. Pernyataan bermaterai. Jadi bukti mereka itu punya alasan yang kuat, ya plus komitmen ya di sini ya. Ya, jadi alasan yang kuat ya dan komitmen terhadap impiannya itu mereka harus buktikan dengan membuat surat pernyataan bermaterai untuk impiannya. Nah, itu yang checklist pertama. Checklist kedua, pastikan mereka punya bank data, semua bank data dan link bisnis. Ya, jadi pastikan semua punya bank, pastikan punya semua bank data supaya mereka bisa promosi, presentasi, follow up, bangun tim. Ya, jadi kalau mereka nggak punya bank data, bisa nggak promosi? Nggak bisa. Ya, bisa nggak presentasi? Nggak bisa. Bisa nggak follow up? Nggak bisa. Bisa nggak bangun tim? Juga nggak bisa. Makanya pastikan bank data, mulai bank data iklan, bank data copywriting bisnis, bank data cara presentasi BBS, bank data follow up BBS, ya, dan link bisnis itu pastikan mereka sudah punya. Ya, supaya mereka itu punya bahan untuk promosi, presentasi, follow up, dan bangun tim ya. Yang ketiga, ya, pastikan mereka ikut training dan privat perdana 2 kali 24 jam. Jadi kalau Anda punya mitra baru, 2 kali 24 jam itu pastikan sudah hadir di training atau privat BBS gitu. Ya, jadi jangan disuruh praktek dulu, suruh belajar dulu di training gitu. Jadi arahkan untuk belajar dulu. Nah, yang keempat, apakah mereka sudah menguasai Facebook marketing? Ya, Facebook marketing itu kan ada ya 4 pola kan. 4 pola funneling ya. 4 pola funneling atau 4 filter, 4 seleksi dari prospek menjadi mitra baru lewat Facebook. Nah, terus yang 5, apakah mereka sudah paham WhatsApp marketing? Ya, mereka juga harus paham 4 pola juga di sini. Funneling, 4 pola funneling, 4 filter, 4 seleksi. Bagaimana membangun call market, membangun warm market, membangun hot market, membangun core leader aktif. Nah, itu mereka harus tahu caranya.
Ya. Yang keenam, apakah mereka sudah bisa presentasi ya dan follow up BBS? Nah, maka di sini pastikan mereka sudah punya bank datanya gitu, bank data cara follow up BBS, bank data cara presentasi BBS, sama video tutorial presentasi BBS gitu. Jangan Bapak Ibu biarkan mereka pakai presentasi sendiri, follow up sendiri. Yang ketujuh, ya apakah mereka sudah selalu hadir di training sama privat BBS? Ya, karena apa? Karena kan tadi harus on system kan, wajib belajar kan, selama 20 bulan maksimal. Ya, jadi kalau Anda ingin tahu siapa core leader aktif Anda, itu lihat nomor 7. Siapa yang selalu hadir di training sama privat BBS selama 20 bulan, maka itulah core leader aktif Anda, itulah pelanggan tetap Anda, itulah elang. Jadi kalau kita mau nyari elang tuh ya lihat checklist nomor 7. Jadi kalau Anda tidak punya buku 7 checklist BBS, Anda ngerti nggak 7 checklist ini? Ya, Anda nggak akan ngerti si A bagaimana, si B bagaimana, C bagaimana, E bagaimana, F bagaimana. Sampai mitra terakhir Anda nggak akan ngerti. Ya, karena Anda tidak punya buku 7 checklist BBS. Makanya pastikan segera Anda miliki filenya, Anda print, Anda jilid, ya sebanyak berapa lembar? Minimal 50 lembar. Ya, jadi biar ada isinya. Kalau mau lebih bagus 100, wah lebih keren. Anda jilid 50 lembar. Anda isi tuh mulai dari lembar pertama, lembar kedua sampai lembar ke-40 dengan mitra baru Anda, mitra baru Anda. Mitra baru pertama, kedua sampai mitra baru ke-50. Ya, pastikan 7 checklist ini itu Anda pantau terus pergerakannya tiap hari. Karena inilah yang akan bisa menggerakkan bisnis Anda. Ya, itu. Nah, itu buku 7 checklist BBS ya. Nah, sekarang buku laporan harian. Nah, buku laporan harian itu intinya Bapak Ibu untuk bagaimana Anda bisa evaluasi tiap hari. Karena sekali lagi pertempuran Anda itu kan pertempuran tiap hari. Anda itu perangnya itu perang tiap hari Bapak Ibu. Perang tiap hari. Jadi bagaimana Anda memenangkan pertempuran tiap hari, memenangkan peperangan tiap hari. Kalau istilah kami, bagaimana hari ini lebih baik dari kemarin, atau besok lebih baik dari hari ini. Nah, laporan hariannya apa saja? Yang pertama, Anda membangun uang market berapa orang? Ya kan minimal kan 10. Ya 10 uang market. Yang kedua, berapa orang Anda presentasi uang market tadi? Minimal 5 uang market. Nah, ini. Jadi kalau nomor 1, nomor 2 ini Anda nggak bisa taklukkan, itu Anda itu ibaratkan perang itu udah kalah. Ya, ibaratkan perang itu udah kalah. Maka PR Anda itu yang paling penting itu nomor 1. Ya, jadi untuk memenangkan peperangan Anda tiap hari itu, Anda itu pastikan bisa menaklukkan nomor 1. Siapapun yang tidak bisa menaklukkan nomor 1 tiap hari, pasti efeknya nanti nomor 2 pasti risikonya, nomor 2 pasti presentasi Anda akan bermasalah di situ. Kan selalu saya katakan, ilmu teknik digital marketing itu kan tidak mengenal respon prospek. Mulai dari promosi, presentasi, follow up, sampai membangun tim. Jadi nggak mengenal siapa yang positif, siapa yang negatif itu nggak mengenal, siapa yang join, siapa yang menolak, ya, ya siapa yang mengatakan ini siapa yang tidak itu nggak penting. Di respon reaksi prospek itu nggak penting. Yang penting ini loh, Anda bisa bangun 10 market nggak tiap hari. Kalau Anda bisa membawa 10 uang market tiap hari, maka Anda akan mudah untuk presentasi 5 uang market tiap hari. Tapi kalau Anda tiap hari nggak bisa membawa 10 uang market,
maka Anda dipastikan tidak bisa presentasi 5 UA market. Nah, itu efeknya apa? Anda kan sulit membangun mitra baru. Ya. Makanya PR Anda itu pastikan Anda dapat 10 UA market. Nah, untuk bisa membangun 10 UA market ini, maka ya Anda itu harus menguasai ilmu Facebook marketing gitu loh. Sama WhatsApp marketing. Sama bangun 100 agen PPOB dalam 1 bulan. Kalau Anda tidak bisa menguasai ini, Facebook marketing, WhatsApp marketing, bikin 100 agen PPOB dalam 1 bulan, maka Anda sulit sekali membangun 10 market. Pasti sulit sekali. Tapi kalau Anda sudah paham Facebook marketing, WhatsApp marketing, paham bikin 100 agen PPOB sebulan, maka Anda mudah sekali membangun 10 market. Ya. Ya, kurang lebih di sini tuh ada 11 teknik promosi. Nomor 1 ini Anda harus kuasai 11 teknik promosi. Ya, 11 teknik promosi itu Anda kuasai. Ke grup Facebook, marketplace, ya, status Facebook, ya kan, grup Facebook, fanpage Facebook, ya, like, comment, chat, ya, Facebook berbayar, ya, itu Anda kuasai, Bu. Ya. Ya, kalau istilah kami ya, bangun call market, UA market itu. 11 teknik ini kan merubah call menjadi uang. Call market menjadi uang market itu Anda harus kuasai 11 teknik promosi ini. Ya, makanya benar-benar kuasai Facebook marketing, WhatsApp marketing, dan bikin 100 agen PPOB. Anda kuasai, maka Anda mudah sekali bawa 10 market. Ya, tapi kalau Anda nggak bisa bawa 10 market, maka Anda kan sulit sekali presentasi 5 market. Nah, kalau Anda nggak presentasi 5 market tiap hari minimal, maka nomor 3 ini jadi sama nomor 4, nomor 5, 6 ini jadi bermasalah nanti. Terutama nomor ini, nomor 3 apa? Nomor 3, 4, 5-nya. Nomor 3 itu orang yang minat tapi belum transfer, ini pasti ya bermasalah, ya. Terus yang macet ini atau tidak respon. Terus yang join, ya. Terutama efeknya nomor 5 ini. Ini yang rese, yang rewel, ya ribet, ya kan. Nah, ini akan bermasalah di situ, di 3, 4, 5, 6 ini pasti, ya terutama di poin 3, 5 lah. Ini pasti yang minat belum transfer sedikit, yang join apalagi. Ya. Ya, terus generasi 1 Anda ini sudah ada 2 core leader aktif belum? Generasi 2 Anda ini sudah punya 4 core leader aktif belum? Generasi 3 Anda sudah punya 8 core leader aktif belum? Nah, ini kalau Anda nggak pantau, nggak ada evaluasi, maka Anda akan sulit sekali membangun ini, Bapak Ibu. Makanya penting laporan harian. Jadi kalau Anda tidak bisa memenangkan pertempuran harian, khususnya nomor 1 ya. Jadi yang harus Anda harus kunci itu nomor 1 ini, saya blok ini. Kalau Anda tidak bisa mengunci 10 market tiap hari, maka Anda akan sulit sekali untuk presentasi 5 market tiap hari. Nah, itu efeknya nanti, efeknya itu ke ini nomor 5 itu yang join sama nomor 3 itu. Ya. Kalau yang macet tidak respon, rese rewel ini bahkan prioritas nomor 2 lah. Yang penting kan memperbanyak yang minat tapi belum transfer sama yang join. Ya. Gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan yang macet tidak respon, yang rese rewel itu bisa join juga kalau Anda olah dengan cara yang benar gitu. Seperti itu. Olah cara yang benar itu seperti apa yang Anda pelajari Facebook marketing, WhatsApp marketing. Hari Rabu, hari Jumat. Gitu. Ya. Jadi siapapun Anda yang nggak bikin laporan harian, maka Anda nggak akan mengerti. Nggak akan mengerti apakah Anda itu menang atau kalah nih.
Apakah Anda lebih baik atau sama atau lebih buruk nih? Nggak akan tahu Anda. Lah kalau Anda nggak tahu itu artinya Anda dalam tanda kutip itu nggak akan kemana-mana di bisnis ini. Karena ini bisnis Bapak Ibu, ini bisnis. Bisnis itu Anda harus konsentrasi tiap hari Bapak Ibu. Anda harus fokus tiap hari untuk memenangkan pertempuran. Anda memenangkan pertempuran nggak hari ini? Anda cek nomor 1. Anda bisa nggak membangun 10 marketing tiap hari? Makanya Anda kuasai itu Facebook marketing, WhatsApp marketing. Ya, kalau kita total kurang lebih ada 11 teknik promosi lah di situ. Ya, itu poin 3. Kita masuk poin 4. Ya, yang belum punya buku 7 checklist BBS, yang belum punya buku laporan harian, segera minta filenya. Anda segera minta file ke sponsor leader Anda print, Anda jilid. Jangan lupa ya, kalau buku 7 checklist BBS Anda bikin 50 lembar, 50 lembar ya. Nah, kalau yang buku laporan harian Anda bikin 30 lembar atau 30 hari kan. Ini 30 hari, 30 lembar. Kalau 50 lembar di sini 50 mitra baru. Ya kalau nanti Anda tambah ya Anda bikin jilid kedua. Kalau Anda punya mitra lebih dari 50 ya Anda jilid lagi aja gitu nanti. Ya, gitu ya. Oke, kita masuk poin 4. Poin 4 itu Anda harus kerja itu jemput bola Bapak Ibu. Ya, jangan nunggu bola, tapi harus jemput bola. Maksudnya jemput bola itu apa? Anda harus proaktif gitu. Ya, jadi jangan sampai Bapak Ibu itu apa ya? Nunggu bola. Nunggu bola itu gini. Kalau belum ditelepon sama member ya Anda nggak nelpon gitu. Kalau belum WhatsApp ya Anda nggak WhatsApp gitu. Nah, tapi kalau proaktif itu ya Anda coba untuk telepon tiap hari koridor aktif Anda. Paling nggak ada komunikasi tiap hari dengan koridor aktif Anda. Ya, generasi 1 itu Anda koridor aktif itu loh. Anda telepon. Ya. Karena Anda harus membangun teamwork masalah di sini. Anda harus membangun teamwork supaya bisa sukses berjamaah. Tim yang solid. Anda telepon tiap hari, bisa lewat telepon WhatsApp atau telepon HP biasa. Gitu. Ya Anda telepon siapa? Core leader aktif Anda itu loh. Ya, ada hal yang bisa dibantu nggak gitu loh. Khususnya untuk apa? Untuk mengamankan poin 1, 2, 3 tadi itu loh. Ya, poin 1, 2, 3 tadi. Bagaimana membangun aset, bagaimana membangun sistem, bagaimana bekerja melebar ke dalam tuh ada kendala nggak sih gitu loh. Lebarannya gimana, kedalamannya gimana, ada kendala nggak? Nah, coba itu Anda telepon ke koridor aktif Anda, ya siapa tahu, ya kan, Anda punya pengalaman yang bisa Anda bagi kepada mereka gitu loh. Gitu. Kalau Anda tidak bisa memberikan solusi, Anda minta tolong koridor aktif di atasnya. Ke sponsor Anda koridor aktif dan seterusnya, sampai mungkin nanti ke saya gitu. Gitu. Ya, jadi Anda harus proaktif tiap hari. Jangan nunggu bola, tapi harus proaktif. Nah, nomor 5, yang terakhir. Nomor 5 ini penting Bapak Ibu. Anda di bisnis ini, kalau nomor 5 ini nggak Anda jalankan, sepertinya kayak sulit Bapak Ibu. Karena apa? Karena nomor 5 ini itu memegang peranan sangat penting, 80%. Ya, Anda harus menjalankan marketing langit Bapak Ibu. Marketing langit ini menentukan 80% kesuksesan Anda. Sementara yang nomor 1 sampai 4 tadi, itu kita sebut marketing bumi, itu 20% Bapak Ibu. Nah, marketing langit itu apa sih? Yang pertama, Anda harus berdoa secara serius, khusyuk,
Ya, doakan impian Anda dan impian tim BBS. Nah ini, jadi berdoa bukan hanya untuk Anda sendiri, tapi doakan impian teman-teman yang lain supaya betul-betul diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan untuk sukses sama-sama tahun 2021. Ya, jadi doa di sholat Anda, misalnya kalau Anda Muslim ya di 5 waktu Anda atau di ibadah Anda. Ya. Yang kedua apa? Anda harus bersyukur tiap hari. Apapun yang diberikan Tuhan, berikan yang kuasa, jangan pernah mengeluh. Jangan pernah mengeluh. Apapun yang diberikan Tuhan hari ini, detik ini, jangan pernah mengeluh. Tapi Anda bersyukur. Ya, sekalipun mungkin Anda diuji dengan sakit, seperti kayak saya 2-3 hari kemarin, sakit misalnya. Nah, itu Anda jangan mengeluh. Mungkin ya kan, dikasih sakit itu ada hikmahnya gitu. Ya, hikmahnya apa? Anda bisa mengatur ritme kerja Anda lebih eh, benar lagi gitu loh. Seperti itu. Ya, nggak asal apa ya membabi buta gitu loh. Semangat boleh tapi jangan terlalu memforsir gitu, tapi tetap harus dalam ukuran sehingga Anda tetap fit gitu loh. Kan jadi introspeksi, jadi evaluasi gitu kitanya. Gitu. Atau sebagai penggugur dosa misalkan kalau kita sakit ya, siapa tahu dengan sakit ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Yang ketiga, bersedekah. Ya, bersedekah ini Bapak Ibu jangan nunggu nanti sukses gitu loh. Kalau Anda bersedekah nunggu sukses, maka ya sukses Anda pun juga nanti di ini, bukan juga menunggu nanti. Oh, ya. Kalau Anda mau bersedekahnya nanti ya suksesnya juga jadi nanti. Ya, justru ketika situasi seperti inilah Anda justru harus bersedekah. Ya. Nah, bersedekah ini yang dilihat apa sih niat Anda? Bukan besarnya sedekah Anda, tapi niatnya Anda itu dulu. Anda mau 500 tiap hari, 1000 tiap hari nggak ada masalah. 2000, 3000, tergantung kemampuan Anda. Karena dilihat sekali lagi di sini adalah niat Anda. Nah, kenapa Anda bersedekah? Dengan sedekah ini, itu bisa mengundang rezeki Anda, ya bisa membuat kelancaran, kemudahan bisnis Anda. Ya, kepada siapa ya orang-orang yang tidak mampu, ya siapa orang-orang yang ngamen ataupun orang-orang yang minta, orang-orang tua, jumbo, yatim piatu atau siapalah ya tiap hari ya latih tiap hari Ibu. Yang keempat, berbuat baik. Kepada siapa? Kepada orang tua Anda. Ini yang pertama ini. Ya, Anda minta restu doa pada orang tua Anda karena doa orang tua Anda itu sangat dekat sama yang kuasa. Ya, jadi betul-betul Anda minta restu pada orang tua Anda. Terus yang kedua siapa? Pasangan Anda. Ketiga siapa? Anak Anda. Keempat, tetangga Anda. Kelima, teman Anda. Yang selanjutnya, siapapun yang Anda temui. Ini harus berbuat baik. Apapun reaksi mereka, itu nomor sekian. Walaupun mereka berbuat jahat, itu urusan mereka sama yang kuasa. Yang penting Anda berbuat baik, baik. Ke orang tua Anda, pasangan Anda, ke suami atau istri, pada anak Anda, tetangga Anda, teman Anda temui. Atau siapapun yang Anda temui, mau Anda kenal atau enggak. Yang penting Anda berbuat baik. Nah, inilah yang disebut dengan marketing langit, Bapak Ibu. Marketing langit. Nah, ini menentukan 80% kesuksesan Anda di Cimo itu tergantung ini, nomor 5 ini. Karena ada hal-hal yang nggak bisa dijangkau oleh Anda, Bapak Ibu. Walaupun Anda itu udah presentasi luar biasa, follow up luar biasa, promosi luar biasa, tapi kalau yang kuasa tidak memberikan apa ya, kemudahan, kelancaran ya, Anda sulit sekali untuk membangun hari bisnis ini.
Mau presentasi sehebat apapun kalau Allah tidak menggerakkan mereka untuk join, ya nggak join. Walaupun ada presentasi belepotan, kalau yang kuasa menggerakkan mereka join, join walaupun ada belepotan presentasinya. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, marketing langit ini penting. Ya, penting sekali. Penting sekali karena di 80%. Makanya tiap hari Anda harus cek gimana nih dengan nomor satu, berdoa Anda, bersyukurnya Anda, bersedekah Anda, berbuat baik. Anda evaluasi terus Bapak Ibu. Karena di bisnis ini sekali lagi kita bukan hanya membawa kesuksesan di dunia Bapak Ibu, tapi bagaimana kita membawa kesuksesan ini di dunia dan akhirat gitu loh. Ya, karena percuma kita hari ini bisa sukses di dunia tapi kita tidak bisa selamat di akhirat, percuma gitu loh. Cuma Bapak Ibu. Karena sekali lagi bisnis ini itu kita jadikan sebagai ladang amal buat Anda. Anda bisa bayangkan nggak dari orang yang dalam tanda kutip nggak nggak dalam tanda kutip ya, masa depannya dalam kutip kurang kurang bagus ya. Terus Anda ajarin, Anda berikan ilmunya, jadi akhirnya sukses dan akhirnya nanti dia bisa membantu banyak orang. Itu kan luar biasa Bapak Ibu. Bisa membuat si A itu bisa berbuat membangun apa ya, ladang amal gitu loh. Bisa membuat orang ini jadi bisa membantu banyak orang, bermanfaat bagi banyak orang karena ilmu Anda gitu loh. Nah, itu kan keren gitu, itu kan luar biasa. Bukan hanya satu orang loh, bayangkan kalau Anda bisa membantu jutaan orang supaya orang ini punya manfaat bagi banyak orang. Nah, itu kan luar biasa Bapak Ibu. Itulah yang membuat kenapa saya semangat di bisnis ini. Itu yang membuat saya itu selalu excited, selalu apa ya, energik membangun bisnis ini itu seperti ini. Ya. Kenapa saya selalu hari ini apa ya, senang di training privat, senang gitu loh, semangat gitu loh. Walaupun dalam kutip kayak malam hari ini saya belum fit banget, itu tetap semangat gitu. Karena apa? Ya karena saya melihat bahwa bisnis ini itu bisa membantu banyak orang gitu. Dengan ilmu yang saya berikan kepada Anda malam hari ini. Ya, Anda bisa bayangkan nggak bahwa Anda bisa menjadikan ilmu Anda ini bisa merubah jutaan orang, di mana jutaan orang ini nanti bisa beramal. Ya, mereka luar biasa ya, bisa bersedekah, bisa membantu banyak orang. Itu berkat ilmu Anda loh. Ya, maka saya katakan di flyer kemarin, yang mahal itu bukan modal 38.000 Anda, tapi yang mahal itu ilmunya, Pak. Ilmu yang Anda pelajari, Anda praktekkan, Anda bagikan kepada tim bisnis sama orang lain itu yang mahal, yang nggak bisa dengan uang. Karena ilmu itu bisa membuat Anda bisa sukses di dunia, sukses di akhirat. Gitu. Maka nomor 5 ini penting sekali. Anda evaluasi terus. Ya, mungkin ya kan, Anda harus memperbaiki doa Anda, memperbaiki rasa syukur Anda, bersedekah Anda, berbuat baik Anda. Ya. Kalau di Muslim mungkin Anda perbaiki sholat 5 waktu Anda, tambahin dengan sholat sunat dan sebagainya. Anda tambahin puasa dan sebagainya. Karena itulah yang akan membuat Anda itu apa ya? Yang kuasa itu jadi memberikan kemudahan, kelancaran gitu. Ya, karena sekali lagi yang membuat bisnis Anda ini lancar atau enggak kan bukan saya, bukan Anda, tapi yang di atas, Beb. Sekali lagi, yang membuat bisnis Anda jalan atau tidak, itu yang di atas, Beb. Maka untuk menggerakkan itu, lakukan nomor 5 ini. Di samping nomor 1 sampai 4 juga penting, karena itu 20%. 20% tambah 80% kan jadi 100%. Gitu, Beb. Ya, ya oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan malam hari ini pada Ibu semuanya. Semoga bermanfaat, walaupun apa ya, saya belum fit banget, tapi insya Allah ilmu ini sangat bermanfaat buat Anda semuanya supaya mulai besok dan seterusnya Anda jangan keluar dari 5 poin ini. Jadi kalau Anda konsultasi sama saya, itu pasti saya kembalikan lagi ke 5 poin ini. Ya, jadi kalau Anda hari ini ada masalah dengan generasi 1 Anda, generasi 2, 3, 4 sampai 20, ya, jawaban saya itu pasti saya kembalikan lagi ke 5 poin ini.
Mungkin ada yang salah di poin 1, poin 2-nya, poin 3-nya, poin 4, poin 5. Ya, itu Bapak Ibu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, atau sudah paham semuanya? Kalau paham, sekali lagi besok lihat rekamannya ya. Dan sekali lagi saya minta tolong kepada Anda untuk selalu doakan saya. Ya, selalu doakan saya selalu fit, selalu sehat, selalu bisa cepat sembuh Pak Trian. nemenin Anda tiap hari, setiap Tetap minggu semangat. sampai Anda betul-betul sukses ya. Amin. Insya Allah Amin. Ya, amin ya. Insya Allah butuh 2 hari lagi, insya Allah saya sudah fit Amin. 100%. Ya, insya Allah Senin untuk Selasa paling nggak saya sudah Semoga sehat kembali Pak Trian. ya, amin ya, amin. Hmm. Ini karena pergantian musim kali ya. Jadi, Ya sini juga hujan terus ya Pak. Lagi musim dingin, Pak. hujan terus ya. Biasanya begitu kalau pergantian musim itu kadangkala kekebalan tubuh kita ini menurun ya. Itu apalagi kalau kita diporsir pekerjaan, pikiran sebagainya, akhirnya jadi efeknya ke kesehatan kita jadi terganggu ya. Iya Pak Ami, ya, emang gitu. Jadi kesehatan itu penting ya Pak Ibu ya. Ternyata kalau kita nggak sehat itu luar biasa ya. Makanya kesehatan itu penting sekali. Jadi aset yang paling penting sebetulnya ya sehat itu sendiri sebetulnya ya. Kalau kita sehat, kita bisa membangun aset, kita membangun sistem, kita bisa bekerja melebar, bisa kerja ke dalam, kita bisa kerja proaktif ke koridor aktif kita juga bisa menjalankan marketing langit tadi secara maksimal tiap hari. Ya, itu kalau kita sehat, maka jagalah kesehatan Anda masing-masing dan manfaatkan waktu semaksimal mungkin supaya ya betul-betul waktu Anda ini bisa efektif, efisien untuk membangun bisnis Anda ya. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan kepada Anda ya. Semoga bermanfaat dan besok lihat kembali rekamannya, dicatat dan kita praktekkan ya. Sukses buat Anda semuanya. Be brothers, be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.